Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam konten kali ini, saya ingin berbagi pengalaman hidup kisah nyata yang sudah lama terpendam. Maksud dari hal ini, tidak ada lain barangkali bisa menjadi hidayah buat kita semua. Amin. Memang benar begitu besar pengorbanan dari seorang ibu. Kita takkan mampu membalasnya dengan apapun. Pengorbanannya selalu terukir sepanjang masa. Bagi saudaraku yang masih memiliki ibu, berbakti dan rawatlah dengan baik. Sedangkan yang sudah ditinggalkan doakan untuk beliau. Insya Allah doa kebaikan dari seorang anak akan sampai meski kini sudah terpisah di alam dunia dengan kita. Kisah ini berawal saat saya diuji dalam kehancuran berumah tangga, sehingga saya tidak memiliki sandaran untuk mengurus keluarga. Sedangkan anak laki-laki saya sudah menikah. Dan anak perempuan waktu itu masih sekolah SMP kelas 1. Dengan kesadaran kasih pada anaknya, ibuku sementara pindah rumah dan mengurusi aku dan anak perempuanku. Padahal waktu itu, ibuku sudah terkena sakit stroke ringan. Aku ingat betul saat pagi tiba, ibu selalu menyediakan teh manis dan makanan kecil jajanan yang kadang lewat depan rumahku. Ibuku berkata, "Nak, ibu tidak dapat memasak untukmu. Karena ibu kini sudah tak berdaya." Ya Allah, aku menangis mengisahkan ini. Aku begitu mengasihi ibuku. Sehingga suatu saat ibuku berucap, "Nak, aku ingin hidup semati bersamamu karena ibu kini tinggal sendirian. Ayahmu telah tiada." Setelah waktu berjalan aku menyadari keluargaku membutuhkan seorang yang dapat mengurusnya. Akhirnya aku putuskan mencari pengganti ibu untuk anakku dengan harapan dapat mengurus semuanya termasuk ibuku. Suatu saat demi mendapatkan ridho ibuku, aku kenalkan ibuku dengan seorang perempuan janda. Alhamdulillah ibuku merestui bahkan menemani aku saat pernikahan. Setelah kami menikah, ibuku sangat menghargai keluarga baruku dan percaya aku sudah ada yang mengurusnya. Sehingga ibuku pulang kembali ke rumahnya hidup dalam kesendirian dan kesepian. Hingga suatu saat ibuku tiba-tiba datang kembali naik ojek, basah kuyup karena kehujanan. Lalu dengan segera istriku menyambutnya, dan memandikan ibuku dengan air hangat. Aku melihat ibuku saat itu banyak berdiam diri seakan tatapannya kosong. Waktu telah mendekati maghrib tiba. Segera aku bergegas mengambil air wudhu. Tiba-tiba terdengar bisikan nyaring dan sangat jelas dalam relung hatiku. "Engkau selalu saja menghadapi nasib buruk dan bertubi-tubi mengalami musibah. Mumpung masih ada waktu, segera mohon maaf pada ibumu. Dan minta doa keberkahan untuk hidupmu." Lalu aku mengambil segelas air putih dan bersimpuh di hadapan ibuku yang hendak menjalankan sholat di atas kasur sambil duduk karena tidak mampu berdiri. "Ibu, maafkan segala kesalahanku. Aku mohon doakan keberkahan untukku." Ibuku menjawab dengan tetesan air mata. "Nak, engkau tidak salah. Kalaupun ada kesalahan pasti ibu memaafkannya." Lalu ibuku meminta segelas air putih yang aku pegang dan beliau membaca beberapa doa dan menyerahkan kembali padaku. Keesokan harinya, istriku sebelum aku bangun, pamit pada ibuku pulang ke rumah orang tuanya untuk menghadiri acara syukuran dan selamatan keluarga. Saat siang telah tiba, aku putuskan menyusul istriku dengan ibuku dengan menaiki mobil pikapku. Sepanjang jalan ibuku banyak berdiam. Aku tawarkan minuman pun beliau menolaknya, tatapannya pun kosong. Setelah sampai dan menunggu beberapa saat acara selamatan dilaksanakan abis sholat isya. Waktu itu sekitar pukul 9 malam aku berikut istri dan ibuku segera pulang. Jalanan di desa begitu gelap. Di tengah perjalanan mendekati hutan, istriku melihat seorang kakek tengah menunggu sesuatu di pinggir jalan dengan tongkat yang panjang. Karena sudah terlewati barangkali ingin menumpang. Akhirnya aku kembali lagi menghampiri. Namun ternyata kakek itu sudah tak ada lagi. Aku merasa seakan-akan kakek tua itu sudah ikut menumpang. Laju kendaraan seakan tidak menapak jalan dan terasa terbang. Tak satu pun kendaraan lain yang mampu mendahului laju mobilku. Tiba saat di tikungan jalan, aku tidak dapat melihat dengan jelas ada sepeda motor yang melaju searah di tengah marka jalan. Karena tak satu pun lampu menyala pada motor itu, aku kaget dan banting setir ke kanan menghindari. Namun dari arah berlawanan ada mikrobus yang melaju kencang. Saat itu aku masih berusaha menghindar sebab apabila benturan pada sisi tengah, semua akan terjepit dan mungkin tidak akan selamat.
Terpaksa aku membenturkan posisi sopir dan sopir lawan demi keselamatan mereka berdua yang aku kasihi. Namun berak-tabrakan adu banteng tak dapat dihindari lagi. Entah kenapa aku merasa tiba-tiba duduk di atas setir kemudi. Ibuku yang saat itu tidur terbentur kepalanya pada dashboard dan pingsan. Istriku keluar pintu sebelah merangkak di tengah jalan minta tolong. Saat itu aku sempat membantu evakuasi ibuku meskipun kakiku masih terjepit. Lalu kami semua dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan di ruangan yang berbeda. Selama dalam perawatan di rumah sakit, aku selalu menanyakan di mana ibuku dan bagaimana keadaannya. Saudara-saudaraku selalu menutupinya dan mengatakan ibu dalam keadaan baik-baik saja. Setelah berhasil menjalani operasi kakiku yang patah, beberapa hari kemudian aku diperbolehkan pulang. Aku dijemput pulang ke rumah keluarga besarku, yang saat itu tengah mengadakan acara selamatan. Tidak ada rasa curiga sebab aku sangat rindu dan ingin segera bertemu ibuku. Ternyata pada acara itu adalah acara tahlilan ibuku yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, aku menangis sejadinya. Ibuku telah tiada kini. Dan janji beliau telah ditepati, ingin sehidup semati denganku. Ternyata beliau meninggal saat mendampingi aku. Hanya segelas air putih wasilah doa yang sempat ditinggalkannya pada malam itu. Sebagai kenang-kenangan dan tanda perpisahan sebagai bentuk ungkapan kasih sayang yang tulus dari seorang ibu pada anaknya. Ibu, maafkan aku. Semoga engkau kini berbahagia. Ditempatkan dalam sorganya. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.